Bapak Kepala Desa yang saya hormati dan stafnya, Bapak Ketua BPD yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu sekalian yang pada malam hari ini sempat hadir yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang sehat walafiat dalam acara pertemuan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Rokim ataupun Bapak Iksanto Abadi selaku rohnya Pramuka. Memang kalau diceritakan Pramuka itu mulai pagi sampai malam nggak akan selesai. Apa yang diceritakan oleh Pak Santo tadi itu memang benar. Berkaitan dengan itu saya nggak akan cerita tentang sejarah rohnya itu karena sudah diceritakan itu tadi. Beliau-beliau itu yang tahu. Kalau saya adalah Pak Rokim, Pak Ngatiman, Pak Dianto itu adalah kongkong-kongkongan Pak Santo nih. Jadi lucu nih. Waktu itu saya masih penggalang di SMP. Memang di prasasti itu pohon beringin itu anaknya beringin di kampung Pak. Terus terang itu. Kenapa saya tahu? Karena semuanya yang membawa itu hanya anak-anak kampung. Itu yang membawa pohon beringin. Di antaranya Pak Sulian, saya, Pak Janto. Memang di sana ngambilnya itu. Di kampung sana dipindahkan ke situ, anaknya sudah sebesar itu. Itu tentang pohon beringin. Berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa berkaitan dengan ingin menguri-uri babakan sejarah Pramuka, itu yang sejarah yang pertama. Yang kedua, mau membuat di wilayah perkemahan itu menjadi yang lebih baik, indah. Itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak, karena ini sudah mulai untuk menuju desanya Desa Pramuka, karena sudah disahkan ada SK Desa Pramuka, kok kita diam aja. Lalu itu saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Saya sangat sarujuk dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa yang sudah tadi pecahkan bersama-sama di prosedur pemerintahan. Kami ini hanya mendukung saja, sangat mendukung demi kebaikan, karena juga ada bagian dari pohon beringin itu yang membahayakan di lingkungan masyarakat, tentunya juga harus diperhatikan itu. Di samping itu keindahan, mungkin yang lain-lain nanti bisa ada teman-teman yang ingin menambah bagaimana, apakah kayu yang sebelah timurnya itu yang banyak itu dikurangi atau diganti pohon beringin satu lagi tapi hanya dua itu. Itu mohon itu nanti dipecahkan secara bersama-sama. Untuk yang kedua Pak, yang kedua ini kami tidak berbicara tentang politik, tidak berbicara tentang hukum, tetapi kita berbicara tentang sejarah, karena kita menguri-uri sejarah. Jadi banyak sekali mungkin Bapak dan Ibu sekalian ini juga pernah ada orang yang mengatakan, tamu-tamu kita itu, apa itu yang dikatakan berkaitan dengan RI Pak, dengan RI, gedung RI itu Pak, itu kan peninggalan Komdeka. Kalau kita berbicara tentang hukum, kita memang biarkan aja Pak itu Pak, karena kita nggak berwenang untuk itu. Ini kalau hukum. Demikian pula kalau kita berbicara tentang politik, untuk apa itu? Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, saya itu hanya punya wacana saja Pak, bukan usulan ini ya, bukan. Mari kita kalau itu baik ya monggo diselesaikan, dipecahkan lah secara bersama-sama. Tentang RI itu bagaimana Pak, seandainya kalau itu
dibenahi biarpun nggak secara menyeluruh. Ya terasnya yang sudah jatuh itu dibenahi supaya nanti itu kan tempat senajan itu bukan milik kita Pak ya, secara tahu bukan milik kita, tapi itu sejarah peninggalan itu. Peninggalan karena itu perlu diuri-uri sih. Monggo untuk dibacakan secara bersama-sama dengan Bapak Kepala Desa selaku pemangku wilayah. Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak banyak, yang jelas saya rujuk Pak dengan apa yang direncanakan oleh Bapak Kepala Desa itu. Saya kira nggak banyak yang saya sampaikan, nanti mungkin banyak yang lainnya yang akan menyampaikan beberapa pandangan tentang hal ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Pak, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.